Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Rianto dari Yang Blog TV. Sekarang saya berada di aula kantor Camat Ujang dalam rangka mengikuti seminar fintech. Kepada semua penonton YouTube di seluruh Indonesia, ikuti dan dukung kami supaya lebih baik. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perkembangan keluarganya kita masih bisa berdiri di sini dengan nikmat dan kesempatan serta kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan pemantapan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang, tahun 2023. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, untuk penguatan itu diperlukan kesadaran bagi segenap komponen bangsa untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI sudah menjadi harga mati, oleh karenanya segala upaya tetap tegak dan berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala potensi dan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita kawal dengan terus-menerus dan bersungguh-sungguh. Sebagai bentuk semangat dan kekuatan, karena tanpa kebinekaan ini artinya bukanlah negara Indonesia. Selanjutnya adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, yang tentunya ini adalah wahana yang perlu kita koordinasikan dan kita sampaikan sebagai tanggung jawab kita bersama terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan dapat menyamakan langkah persepsi, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita agar sesuai dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pengetahuan tentang negara, wawasan kebangsaan kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah semakin rekatnya persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta kegiatan yang hadir pada hari ini, untuk dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan guna mendukung Jambi mantap, Jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Silahkan menikmati snack yang telah disediakan.
pembawa acara yang sudah menyerahkan waktu kepada saya menjadi moderator pada acara sosialisasi pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu seluas-luasnya untuk Bapak Pemanggilan Kusumo SMA untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Bapak Kadang yang mewakili Budi. Nanti baru kita adakan tanya jawab atau sharing untuk masalah materi pada hari ini. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, nanti kalau saya menyampaikan salam kebangsaan itu adalah merdeka, itu adalah salam kebangsaan. Nanti Bapak Ibu sekalian dijawab merdeka. Kemudian nanti kalau saya menyampaikan salam Pancasila, nanti dijawab sambil berdiri, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Ya kali ya. Ingat ya? Baik, kita mulai. Merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, kita ulang. Jadi gini, nanti kalau saya menyampaikan salam Pancasila kan duduk. Ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagus. Memang seperti itu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatin yang tawih pemanfaat. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Tebo atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kedubujang, Pak Ketua SPT, yang saya hormati Pak Dan Ramil Kecamatan Rimbebujang atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Mas Dimas Cahaya Kusuma SMH, calon anggota DPRD Kabupaten Tebo, dapil dari PDI Perjuangan, dari dapil Rimbebujang Rimbolu dari PDI Perjuangan. Kemudian Bapak Ibu beserta sosialisasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang berbahagia. Kembali kita menjadikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan aula kantor camat Kecamatan Rimbebujang, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan sabunda junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan kesyafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akan mendalam mengenai identitas, sejarah, budaya dan nilai-nilai yang melekat pada suatu negara. Dalam konteks bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman atau suatu pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan serta bagaimana kita ikut merasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana bangsa ini adalah beragam, pluralisme. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan? Yang pertama adalah pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah kita telah diajarkan bagaimana sejarah bangsa Indonesia ini. Kemudian juga telah diajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan. Terus tahun 350 tahun bangsa Indonesia ini dijajah oleh pemerintah Belanda, bangsa asing. Kemudian 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kenapa penjajahan ini berlangsung sangat lama sekali?
Apakah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia pada waktu itu tidak melakukan perlawanan? Bapak Ibu, bangsa Indonesia pada waktu itu juga melakukan perlawanan. Bahkan kerajaan-kerajaan kita juga melawan penjajah asing yang masuk di Indonesia. Namun pada saat itu belum bersatu secara nasional. Sementara penjajah itu menempatkan atau memakai teori pecah belah, atau istilahnya adalah divide et impera. Itu yang diterapkan, setiap daerah dipecah, sehingga tidak ada persatuan, sehingga dengan mudah bangsa asing menguasai tanah air kita, bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan kesadaran para pejuang kita akan persatuan, maka muncul pada waktu itu adalah gerakan Budi Utomo yang pertama muncul. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Komisi 3 dan Jaga, Ibu Bapak kita, Bapak Ortono Triantusumo SIMH, kemudian yang kami hormati Rombongan Delitis Bangpol Jambi, kemudian yang kami hormati Bapak kita, teman-teman kita selalu, Bapak Camat Bujang, Bapak Puslan kemudian calon nakes kita Bujang Hulu untuk tahun anggaran 2024, kita doakan kepada abang kita yaitu Abang Dimas Cahaya Kusumo, semoga sukses selalu berbagi. Untuk penyampaian maaf dari Bapak Gubernur, karena beliau sekarang banyak kesibukan dan tugas beliau, kemudian beliau menunjuk saya terkait dengan kami mohon tidak menggunakan rasa hormat kepada Bapak Muslim. Kemudian kalau saya kurang dalam penyampaiannya, silakan mohon pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya, beserta ridhonya, kesempatan pagi yang baik. Kita masih dapat hadir dan berkumpul di aula Camat Bujang, yaitu dalam rangka pemantapan pemahaman Pancasila, wawasan kebangsaan dan sosialisasi serta pemilihan Jambi nomor 10 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan tak lupa terdiri salawat dan salam kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua hadir akan mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Wawasan kebangsaan dan Pancasila sudah dijelaskan semua sampai saat semua sudah cukup jelas. Mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit saja. Dalam pengertian wawasan kebangsaan itu ada alternatifnya, yaitu dari wawasan kebangsaan cara memandang kita, bangsa kita demi persatuan dan persatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pejuang-pejuang kita dahulu sangat mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang ini Bapak Ibu salah akan visinya, negara kita ini akan pecah atau akan jatuh tergantung kita dalam berbuat. Kemudian di dalam
ada alternatif 3 Pancasila itu pada zaman kejayaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Istilah pada saat itu pula mereka jaya. Untuk itu jangan sampai goyah, kita akan membuatnya. Semoga kedepannya kita akan bisa membuatnya lebih baik dari sekarang ini. Itu sama Bapak kita, Bapak Ibu sudah apa dan Pancasila yang dibagi-bagi rezeki. Nanti kalau saya mengajar Bapak dan Ibu tidak akan bagi rezeki yang maaf. Terima kasih Bapak. Oke Bapak. Ya, panjang dan Pak Ledan, saya silakan menyampaikan kepada Bapak saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya nama saya Budi. Saya Pak Tuhut dari Korambil 14 Teguh. Baru 2 tahun di sini. Saya bekerja di Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, dua lagi. Masih ngantuk ya? Ya, terima kasih kepada moderator. Nama saya M. Hairun dari Jalan 8, Unit 2, Limbu Hujan. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang isi materi tentang Pancasila adalah sekarang Bapak Wartono Triakusumo. Maka di sini kami ingin dijelaskan, mungkin karena bahasa di telinga saya sendiri ini kurang begitu sering terdengar. Apakah yang dimaksud Pancasila adalah konsensus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, pada tahun sebelum 2023 bahwa luas Jambi yaitu kalau tidak salah 49.027 km. Nah, kenapa di tahun 2023 ini menjadi 50.000 sekian kilometer? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, penanya kedua, monggo, saya persilahkan. Kalau enggak, sambil nunggu, mungkin baca-baca materi dan lain sebagainya, monggo Mas Tono dijawab, jelaskan sesuai dengan pertanyaannya masing-masing, monggo. Baik, terima kasih Pak Khairun, Pak Ketua RT Jalan 8 ya. Nah, kebagian kursi. Datang di belakang. Mohon maaf. Baik, Pancasila ini kan menjadi konsensus kita bersama. Artinya menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan bagi founding father kita, bangsa pendiri-pendiri bangsa kita. Artinya telah menjadi kesepakatan Pancasila itu menjadi dasar negara. Tidak boleh dirubah-rubah karena menjadi konsensus. Dalam kata lain adalah konsensus atau kesepakatan. Ya. Sehingga memang Pancasila ini karena sudah terbukti bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang beragam, bersuku-suku, kemudian berbeda agama, budaya, kemudian seni juga sangat banyak berbeda, tapi terbukti sampai hari ini Pancasila itu bisa menyatukan keberadaan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia. Bahkan Pancasila ini sangat dikagumi oleh negara-negara luar, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Indonesia. Amerika juga sangat mengagumi. Uni Soviet hancur, ya. Pada waktu itu Uni Soviet Rusia yang didirikan oleh Lenin hancur karena tidak menjadi dasar negara yang kuat. Ya, sehingga kita bersyukur dan sudah menjadi konsensus dari para pendiri bangsa bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman berperilaku, berkehidupan, berbangsa dan negara di negara Indonesia itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa luas Provinsi Jambi saat ini kan 50.160,05 km persegi. Kenapa tahun kemarin tidak segitu? Kenapa bertambah? Jadi
Ini kan kadang-kadang pengukurannya kurang akurat Pak Khairul. Kita pakai satelit kan pada waktu itu, kemudian diukur ulang. Dan yang terakhir yang benar adalah 50.160,05 km persegi. Ya, ini kadang-kadang di di lahan kita itu kadang-kadang kan ada yang diukur ternyata berubah ukurannya dari ukuran yang dulu pakai satelit. Gitu kan. Ini lebih canggih lagi alatnya seperti itu. Daerahnya tetap lah, cuman hanya pengukurannya pakai alat yang canggih sehingga terkesan luas provinsi Jambi ini bertambah. Padahal tidak, ya itulah luas provinsi Jambi, hanya cara pengukurannya yang berbeda. Saya kira itu, Pak Camat, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutopo Winda, tetangga dari Pak Wartono Triankusumo. Alamat Jalan Sultan Taha, Wirara Agung. Jadi terima kasih pada pagi hari ini yang saya sampaikan, yaitu yang saya tanyakan bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka daripada itu semua agama diakui di negara kita. Khususnya kami umat Muslim, yaitu umat Muslim yang terdiri dari di dalam hukum itu ada yang namanya rumah ibadah, yakni masjid. Masjid di situ ada suatu pengurus dan ada suatu imam dan sebagainya. Ada guru ngaji dan sebagainya. Yang dulu Pak, nama saya Camtono dari Unit 7. Yang ingin saya tanyakan kepada dan bersama Pak Wantono, bagaimana caranya memberikan wawasan ideologi Pancasila kepada masyarakat umum, karena masyarakat umum khususnya di Limbo Bujang ini adalah yang awam Pak, tidak tahu bagaimana diberikan wawasan kepancasilaan ataupun biar Pancasila itu menjadi bentengnya negara Indonesia. Itu saja Pak pertanyaan kami, terima kasih. Terima kasih. Ada dua penanya. Untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Mas Tono dan nanti lanjut ke Mas Dimas. Dan nanti yang pertanyaan kedua Mas Tono dilanjut dengan Pak Dantam. Monggo Pak Dantam, saya persilakan Mas Tono. Baik, terima kasih Pak Topo atas masukannya ya. Terima kasih adalah masukan. Di zaman saya waktu DPRD 2004-2005 DPRD Kabupaten itu yang namanya honor-honor untuk guru ngaji, honor-honor mutin dan sebagainya itu ada. Tapi entah kalau sekarang nggak ada, nggak ada. Jadi include dan desa. Oh ya, berarti ditiadakan karena memang sudah include di dana desa. Di desa ada itu Pak Topo. Karena kita hidup di kelurahan, ini menjadi masukan yang sangat penting. Karena di desa ada honor untuk guru ngaji, kaisara, kemudian mutin dan sebagainya, itu di desa itu ada honornya melalui anggaran dana desa. Tapi di kelurahan berarti tidak ada. Kalau menurut yang disampaikan Pak Topo, nanti akan saya bawa rapat ke provinsi Pak. Apa kendalanya di kelurahan tidak ada. Ya, terima kasih atas masukan Pak Sutopo Winda untuk masyarakat kita. Berikutnya yang kedua, supaya diberi kesempatan kepada Pak Dimas untuk menyampaikan sesuatu hal. Namun sebelum itu mungkin saya yang ketiga menjawab pertanyaan dari Pak Martono nih, dari unit 7, Kamtono dari unit 7, tentang bagaimana memberikan pembelajaran dan wawasan kebangsaan secara umum di desa-desa. Ya nanti ini sangat penting juga. Jangan-jangan ini kan kalau kita ini kan hanya sebagian segelintir dari perwakilan desa yang mendapatkan pembelajaran wawasan kebangsaan. Nanti insya Allah saya akan koordinasikan dengan pemangku kebijakan termasuk kepala desa, kemudian juga yang lain-lain. Tapi biasanya ada yang namanya sosialisasi kebangsaan, itu yang diadakan di kabupaten itu ke desa-desa, Mas Kamtono. Itu diadakan itu ada ya. Jadi mengundang para tokoh masyarakat, namun yang diharapkan adalah tokoh-tokoh yang di desa itu juga mengundang masyarakatnya, seharusnya seperti itu. Tapi
Ini adalah pertanyaan sangat bagus, sehingga nanti saya juga akan menyampaikan ke Kesbangpol Provinsi Jambi agar anggaran untuk wawasan kebangsaan itu bukan hanya sekali-sekali seperti ini, tapi beberapa titik disampaikan, misalnya di Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo memang oleh Kesbangpol ada 4 titik pelaksanaan wawasan kebangsaan ini, Mas Kamsor. Yang pertama pagi ini adalah di Kecamatan Ibu Ujang. Kemudian nanti jam 1 di Tegalarung, itu menyangkut berbagai desa yang saya undang. Kemudian hari Jumat besok, itu yang pertama dilaksanakan di Sukamaju, Rimbolu. Kemudian yang pertemuan kedua dilaksanakan di Desa Wanareja, Rimbolu juga. Jadi ada 4 titik. Ada 4 titik, kalau setahun 3 kali 4 titik, 8 titik. Belum nanti kabupaten juga melaksanakan seperti itu, desa melaksanakan seperti itu. Insya Allah masyarakat kita akan paham tentang Pancasila, wawasan kita akan paham tentang persatuan dan kesatuan, dan mengerti tentang apa arti wawasan kebangsaan. Saya kira itu ya, Mas. Terima kasih atas kesempatan untuk saya diberikan berbicara di sini, karena pada dasarnya adalah ini memang forum untuk Bapak Wartono, Bapak Camat, dan sebagainya yang berkepentingan. Karena pada dalam hal ini saya juga banyak mendengar sekali antusias dari kita semua yang hadir pada kegiatan wawasan kebangsaan ini yang sudah diadakan. Ini juga bakal menambah bagaimana kita mengerti mengenai dasar-dasar dari Pancasila, dasar-dasar dari mengenai bagaimana kita memerdekakan negara Indonesia ini menjadi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tadi saya juga bahwasanya mendengar ada sedikit pertanyaan dari Bapak Sutopo Winda, bagaimana visi misi saya mengenai apa yang saya akan jalankan untuk kedepannya. Insya Allah pada saat ini adalah bahwasanya seluruh apa yang diinginkan masyarakat Rimbo Ujang dan Rimbo Hulu akan saya laksanakan, karena itu adalah tugas dari seorang anggota DPRD. Karena 3 tugas anggota DPRD tersebut tidak harus ditinggalkan. Yang pertama itu adalah fungsi pengawasan, penganggaran, dan fungsi legislasi. Jadi 3 tugas tersebut memang adalah tugas dari anggota DPRD. Jadi insya Allah aspirasi masyarakat Rimbo Ujang dan Rimbo Hulu akan kita perjuangkan bersama-sama.